memasteri murai batu agar hasilnya bisa maksimal. Halo guys, kembali lagi di channel Gudang Burung Dede. Kali ini saya ingin membahas cara memasteri murai batu agar hasilnya bisa maksimal. Jadi angka kegagalannya sangat kecil ya, karena masih banyak teman-teman kicau mania yang memasteri murai batu tapi malah tidak masuk. Sudah dimasteri beberapa bulan tidak masuk, atau mungkin sudah dimasteri sudah lama lah, sejalur saja sudah lama tapi tetap tidak masuk. Nah, jadi kita akan bahas secara detail ya, jadi kita bahas dari rawatan hariannya aja ya. Rawatan harian nanti lanjut ke pemasteran, nanti kita bahas juga segala macam nanti kita bahas. Nah, jadi kita rawatan harian dulu. Kenapa rawatan harian? Karena rawatan harian itu sangat memengaruhi dalam cepat lambatnya burung menangkap. Kok bisa? Nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi gini, rawatan harian saya itu terus terang, saya agak pelajar yang sibuk pulang sekolah kadang jam 1. Jadi kalau tidak dirawat ayah saya, kadang saya rawat sendiri. Tapi selepas pulang sekolah, saya pulang sekolah itu jam 1. Mungkin kalau misal lagi ke pulang gasik ya jam 10, atau mungkin setelah saya jam 1 kan pulang, biasanya itu jam 2 atau jam 3 itu tidak apa-apa. Nah, terus terang, saya ini punya burung itu juga banyak. Jadi yang ini kebetulan punya saya ya. Saya punya banyak. Jadi saya rawat itu sehari sekali aja. Kalau tidak pagi ya sore. Nah, jadi kalau merawat murai batu atau merawat burung itu menurut saya disesuaikan dengan kesibukan. Jadi kalau misal sibuk ya jangan memaksakan, kayak misal ngasih jangkrik sehari 2 kali tidak bisa gitu. Kalau saya dibikin simpel aja, karena ini kan hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang, bukan dibuat inti ya. Jadi ini sekedar hobi. Tapi kita juga harus tanggung jawab, misal cepuk pakannya diisi, harus ada cepuk pakan, cepuk minum, melipurnya ada gitu. Jadi saya itu kalau pas saya ambil yang mudahnya, kalau hari Minggu ya, hari Minggu pas saya libur itu biasanya jam 7 itu, karena siang jam 8 itu saya bantu orang tua. Jadi jam 7 itu saya sudah rawat, dan saya buka kerodongnya sudah saya buka. Terus nah, jadi pagi itu burung saya keluarkan dari rumah biar ngeliat udara luar lah, biar tidak pelongo-pelongo di rumah terus. Nah, terus saya bersihin kandangnya, minumnya saya full, lipurnya saya full. Setelah itu biar ya burung tidak pelongo-pelongo lihat rumah terus, biar lihat suasana luar. Setelah itu sekitar setengah jam, 1 jam, terus saya masukin lagi karena saya bantu orang tua. Setelah itu saya itu sudah diberi jangkrik ya. Saya sehari sekali saya kasih 10. Sebenarnya itu sehari 2 kali. Cuman kalau pas ya tidak sibuk saya kasih sehari 2 kali. Kalau pas sibuk ya sehari sekali tidak apa-apa. Soalnya gini, burung menurut saya ya, kenapa saya kasih 10 jangkriknya? Kalian kalau masterin murai batu atau terutama cendet, pasti yang cendet ini yang sering. Kenapa? Kalau dikasih jangkrik banyak, burung itu kalau dikasih jangkrik sedikit, misal 5, itu burung itu bakalannya itu lapar pasti dia nyari-nyari, tidak bisa tenang dan kerodong. Nah, kalau cendet itu juga harus banyak. Nah, ini saya terapkan ilmu cendet, saya terapkan di murai batu. Jadi burung itu harus kenyang. Nah, jadi sebaiknya jangan tiru saya ya. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, sehari sekali kasih jangkrik 10 tidak apa-apa, atau lebih jangkriknya tidak apa-apa, cuman pas mungkin siang hari tidak apa-apa. Nah, jadi dibikin kenyang. Burung itu wajib kenyang. Maksudnya kenyang itu mungkin EF-nya, kalau lipur itu kan udah pasti ada lipur ya. Kalau EF-nya itu saya agak kenyangin biar burungnya itu bisa fokus. Nah, biar bisa fokus menyerap pemasteran yang tadi saya awal ngomong, kenapa rawatan harian memengaruhi pemasteran.
Yang pertama itu agar tadi ya, burung itu ndak plonga-plongo nyari makanan, nyari jangkrik. Nah, jadi burung itu harus kenyang. Jadi sudah tidak mau makan EF gitu loh. Ndak harus kenyang-kenyang nemen. Kasih 10 atau 15 sudah cukup kalau sehari ya. Nah, terus setelah itu, kalau tadi yang pertama kenapa harus rawatan harian memengaruhi pemasteran itu karena tadi biar tidak plonga-plongo, biar tidak nyari makanan. Yang kedua, burung itu tadi kan keluarin, terus dibersihin itu juga menjaga kesehatan kandang, kesehatan burung ya. Jadi kita harus bisa mengontrol kesehatan. Jadi menjaga kesehatan burung. Kalau burung tidak sehat percuma dimasterin, kan kasihan. Lagi sakit dengerin suara burung, dianya malah capek, kayak keberisikan malah. Maksudnya burung itu kalau sakit ngapain dimasterin. Nah, jadi burung itu harus sehat. Nah, setelah itu biasanya jam 8 kan baru mulai ada matahari, itu saya masukin bentar. Nanti jam 9-an baru saya jemur lagi. Jadi pas saya sudah agak sibuk, saya rawat lagi, saya jemur setengah jam sampai kalau dianya di bawah, misal di bawah situ berjemur, mekarin sayap-sayapnya, itu saya lamain. Soalnya kebetulan ini musim hujan, biasanya burung itu butuh sekali sinar matahari buat menghangatkan tubuh. Jadi burung itu butuh panas sekali. Jadi kalau saya itu langsung, kalau dianya minta lama ya sudah, saya turut yang lama aja sampai dianya mangap, sudah meletik-meletik atau terbang-terbang gitu bahasanya, meletik-meletik itu sudah tidak mau, biasanya sudah tidak kuat dijemur, jadi langsung saya ambil. Nah terus, ini tadi kan saya ngomong kalau saya pas repot biasanya saya kasih 10 aja pagi atau siang atau sore ya, karena kita ambil garis yang sering, yang umum saya lakuin itu biasanya sehari sekali. Cuman lebih baik pas saya tidak sibuk saya kasih 2 kali, pagi 10 sore 10, itu sangat bagus. Pagi 10 sore 10 kalau bisa ya. Nah, kenapa pagi 10 sore 10? Gini, kalau pagi hari burung itu pasti kan udah lapar dari malam sampai pagi. Itu juga sama. Sorenya itu dari siang itu mulai lapar, sorenya nanti lapar. Jadi burung nggak bisa begitu fokus niruin masterannya, nggak bisa fokus. Jadi kalau bisa juga dibanyain, kasih EF kalau bisa ya. Ini kan saya soalnya di rumah itu ada murai hampir 30 ekor, tapi yang induan, yang nggak induan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ekor, 5 ekor yang di jantalan. 5 ada 5 ekoran, 4 gacok, 1 ekor ini trotol. Dan masterannya itu saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor masterannya. Nah terus kita ini masih bahas rawatan harian ya, nanti sampai ke pemasterannya nanti di akhir video pemasteran. Nah rawatan hariannya gitu, jadi dibikin semudah kalian, tapi kalau bisa yang bagus juga buat si burung. Nah terus saat sore juga kalau bisa dikasih jangkrik ya, soalnya biar tidak plonga-plongo. Nah terus kita lanjut ke pemasterannya ya. Tadi kan kita rawatan harian, sekarang pemasteran nih yang penting. Sebenarnya kalau kalian mau masterin itu ada 2 opsi ya, 2 opsi. Opsi pertama MP3, opsi kedua itu burung hidup. Nah kebetulan jadi gini, kalau saran saya ya, kalau kalian fokus buat lomba, yang pertama MP3, yang keduanya itu burung hidup. Kalau kalian low budget, budgetnya tidak begitu banyak, cukup 1 aja burung hidupnya, satu tok sudah, insya Allah sudah bagus lah. Menurut saya sudah bagus, yaitu kenari. Nah kenapa kenari? Karena kenari itu pembawaannya ada rollnya, rapet, panjang. Itu kalau dibunyikan tuntas, wah sudah
apalagi nek panjang terus volumenya kuras, wah wis insya Allah bagus hasilnya. Itu pertama, kenapa kenari kok ndak misal perenjak atau yang lain. Gini, kenari itu yang pertama harganya tidak begitu mahal ya, yang masteran tidak begitu mahal ya, sekitar 250-300 di wilayah Jepara ya. Yang kedua, kenari itu nggak gampang macet, bagi saya pribadi tidak gampang macet. Terus kalian hanya perlu menstabilkan birahi birahinya aja kalau kenari. Terus kenari itu, tapi kurangnya kenari gampang sakit ya, jadi harus jaga kebersihan. Tapi kenari itu saya sukanya itu nek sudah bunyi pasti gacor, rajin nemen kenari itu. Kalian beli yang lokalnya, nggak usah yang bagus-bagus, beli yang biasa aja, tidak apa-apa, kenari lokal tapi yang sudah gacor gitu kan murah. Kenapa saya tidak milih masteran yang lain kayak serindit atau yang lain? Saya lebih suka kenari karena itu gampang gacor, rapot, ngerol itu, dan gampang masuk ya. Terus kenapa ndak konin? Konin kan juga gampang bunyi, bisa variasi. Malah kenari konin itu biasanya harus dimasterin dulu kalau bahan. Kalau gacoran itu jarang. Kalau nemu yang sejalur ndak apa-apa. Kalau nemu yang sejalur, punya yang isian cililin sejalur itu bagus. Cuman gini, kalau saya itu kalau sejalur itu nembak cililin terus selama beberapa menit atau jam gitu. Kalau yang ada yang isian cililin kan ada, aku pernah lihat itu, pernah denger, bukan pernah lihat, pernah denger itu 600.000 full cililin katanya. Tapi saya lebih suka kenari ya, tapi tergantung selera sih. Cuman kalau saran saya kinoi, cililin, kinoi, kenari atau kapas tembak atau cak jenggot. Cuman saya sih lebih dua, kapas tembak sama kenari, karena kapas tembak itu gampang masuk, kenari juga gampang masuk, dan dua-duanya itu kapas tembak bagus gitu. Nah, tuh cungkok. Oh, berhenti. Ya, lanjut ya, biar videonya tidak kepanjangan. Nah, aduh, nah, tadi sampai mana ya? Nah, tadi kan satu burung hidup. Satu burung hidup ya. Intinya butuh satu burung pendamping aja, tidak usah yang reko-reko yang aneh-aneh. Satu cukup kalau low budget ya. Nah, kalau MP3, MP3 itu saya sekarang lakuin itu caranya itu satu lagu bisa 1-2 minggu, dan itu terbukti di sama salah satu teman saya itu ada yang tak punya masteran, punyanya masterannya cuman sogon, itu cungkok lu, cuman sogon sama mure 1 ekor atau 2 ekor sama MP3. Jadi saya tanyain kok bisa isiannya bagus, rapet-rapet. Jawabannya dia cuman pakai satu suara, dia makainya itu cara pemasterannya gimana tak tanyain. Pas dia tidak sibuk kalau tidak salah, atau pas malam hari, dia masterin seminggu cak jenggot atau 2 minggu 1 cak jenggot, 2 yang hari kedua nanti 2 minggu kedua nanti pakai cililin selama 2 minggu gitu terus. Cililin nanti 3 minggu seminggu ketiga dia pakai materi lain gitu, atau misal perenjak atau apa gitu. Itu dia lakuin kayak gitu aja. Itu seminggu 2 minggu masuk. Jadi kadang juga kembali lagi ke burungnya. Kalau burungnya pinter ya cepat masuk, kalau enggak begitu pinter ya enggak masuk, biasanya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih cocok sejalur tapi 2 minggu. Ya, sejalur 2 minggu ya. 2 minggu, jadi saya 2 minggu aja masterinnya, 2 minggu tapi sejalur, misal cililin terus, karena saya sudah ada burung hidup ya, burung hidup. Kalau misal kalian tidak punya burung hidup ya tidak apa-apa, wes seminggu 1 masteran aja, ngejar cepet. Kalau tidak masuk ya udah, tidak usah diulangin gitu. Atau mungkin 2 minggu ya tidak apa-apa, mau ikut 2 minggu, tergantung selera. Nah, untuk materi yang misal kalian bingung mau masterin apa nih, saya juga dulu itu juga bingung enaknya masterin apa nih. Kalau saya sih lebih suka
kapas tembak. Cuman kapas tembak kalau kalian pakai MP3 jarang yang jernih. Kalau nemu yang jernih ya alhamdulillah kalau yang jernih. Kedua itu saya suka cungkok. Nah, cungkok yang ngetril, yang nah yang kayak gitu, yang panjang saya suka. Yang ketiga saya suka itu kenari ya. Kenari itu saya suka. Kenari sama kalau ada cililin tapi isiannya Sri Gunting itu bagus. Kenapa? Pertama lebih ngeristal, kedua itu kalau dibawain cililin itu dibawain Sri Gunting itu bisa panjang, bisa 14 detik. Kan ke cililin jarang yang bisa segitu ya. Dan yang terakhir saya suka itu apa namanya, kuntinya pentat itu saya suka. Ya, kuntinya pentat itu saya suka. Karena gacok saya yang Dragon Ball yang sudah mati itu, yang harganya sudah mahal itu, sudah ditawar mahal tapi mati itu, isiannya itu ada kuntinya, kunti pentat kalau tidak salah ya, ada kunti pentat, isian kuntinya pentat kalau tidak salah ya. Dan ada isian sogonnya juga itu, jadi ada isian sogon tapi isiannya gereja. Jadi sogon nembak gereja itu masuk ke murah itu juga mewah, cuman sulit. Kalau saran saya tidak usah lah, jangan, bukan tidak usahnya karena apa, kalau kalian emang niat masterin pakai sogon, saran saya jangan ya. Kenapa? Menurut saya itu bukan gimana-gimana, cuman rugi. Menurut saya rugi. Ruginya kenapa? Waktunya itu sogon itu materinya nyepit, biasanya lebih sulit masuk materi sogon yang SNI ya. Kalau yang materi lain mungkin sogon materian belum pernah tahu ya, cuman kayaknya lebih mudah yang materian. Nah, jadi kalian bisa lakuin satu minggu 1 kali masteran gitu. Untuk pemasterannya itu kalau saya dulu yang efektif berhasil bukan pakai MP3. Kalau bisa 24 jam pakai tidak apa-apa, tapi pakai jeda. Dan kalau misal tidak bisa 24 jam, kalau kalian pekerja, pakai buat MP3-nya ketika kalian tidak, HP kalian nganggur, itu sudah pas. Misal kalian pulang kerja jam 4 sore, nanti HP kalian mau dipakai, dicas dulu pakai MP3 dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi, terus nanti dicas lagi dipakai buat besok buat kerja, itu tidak apa-apa. Yang jelas kalau 24 jam wajib jeda ya, diberi jeda karena jeda itu sangat penting ya. Nah, jadi simple, yang penting. Jadi ini saya persingkat ya. Yang pertama itu burung harus kenyang, nyaman, sehat. Kedua, kalau mau masterin itu jangan pengen 1 minggu 5 masteran, ya tidak bakal masuk. Nah, menurut saya tidak bakal masuk. Jadi cukup 1 aja, insya Allah cepat masuknya itu. Seminggu atau 2 minggu 1 masteran itu insya Allah cepat masuk. Nah, terus kalian yang pertama tadi, kedua sehat, yang ketiga pakai masterannya MP3 atau pakai burung hidup, atau dua-duanya nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau saya sih lebih suka 1 burung hidup, sisanya MP3 ya. Kalau misal kalian punya kenari sudah gacor, terus murai kalian sudah diriwiannya ada kenari, kalau kalian sudah bosen bisa diganti sama konin, dijual diganti konin yang sudah materi ngunci gitu. Atau mungkin kalian mau perenjak tir. Nah, perenjak tir itu juga bagus kalau digantangan, nyolok bunyinya perenjak tir ya. Jadi segitu aja ya video kali ini. Kalau ada perbedaan cara